dopamin, kemudian yang kedua serotonin, dan yang ketiga adalah norepinefrin. Ini kan secara umum teman-teman sudah tahu ya. Hormon dopamin itu adalah hormon yang terkait dengan kebaruan. Ada sensasi yang dirasakan, yang dicari, atau sensation seeking, ibaratnya seperti itu. Ada kreativitas dan ada inisiatif. Jadi kalau misalnya kalian dopaminnya turun, itu ibaratnya kreativitasnya enggak terlalu muncul gitu, Dek. Jadi kalau bahasa kerennya, kalau kalian sudah lewat stase psikiatri ya, aduh, aku kurang dopamin nih, kurang kreatif. Nah, gitu. Kayaknya kalian, eh, kok kamu kurang encer ya? Iya, kayaknya saya kurang dopamin. Aku kurang serotonin nih, berarti nggak happy. Aku mager nih, berarti kurang norepinefrin. Aduh, aku kurang norepinefrin, berarti itu maksudnya mager, gitu ya. Yang ternyata kemudian dari dopamin itu kalau seandainya terlalu meningkat, maka dia memicu keadaan psikotik yang kemarin saya sebutkan ya. Ada halusinasi dan waham sebagai ciri utama. Kemudian kalau menurun, dia cenderungnya menjadi anhedonia atau ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Nah, eh, sehingga kadang-kadang orang yang mengalami anhedonia itu, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, itu mencari sensasi untuk memicu rasa senangnya lagi, begitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar ketika seseorang mengalami craving, sorry, tolerance. Ketika dopamin firing levelnya yang ada di nukleus accumbens itu menurun, maka dia akan mencari zat yang lebih banyak dosisnya. Akhirnya kemudian terjadi efek toleransi. Untuk mendapatkan kesenangan yang serupa, dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Sama seperti, mohon maaf, orang yang mengalami adiksi non-zat, misalnya pada judi online atau gambling, seksual ya, sampai kemudian ada sadomasokis ya, perilaku kasar ketika berhubungan, itu juga karena firing level yang ada dalam nukleus accumbens-nya itu meningkat. Karena apa? Karena mungkin ada kebiasaan nonton pornografi dan terjadi suatu eskalasi gitu loh, Dek. Awalnya hanya kemudian eh, lihat, mohon maaf ya, pornografi, foto-foto syur, sampai kemudian muncul meningkat ke arah eh, pornografi yang kemudian berhubungan seksual dan seterusnya ya, film-film blue film ya, terus kemudian meningkat lagi ke arah memandang orang lain sebagai objek. Jadi suka ngintip, suka berkata kotor dan segala macam gitu ya. Menjadikan poligami sebagai candaan. Nah, itu juga salah satu bentuk dari eh, apa ya, sensation seeking ketika dia itu mencari kepuasan karena firing level di nukleus accumbens-nya itu menjadi menurun, sehingga cenderungnya itu melihat orang lain sebagai objek gitu loh, Dek. Ya, itu salah satu bentuk, eh, kalau boleh dibilang ya, keburukan ketika kita menonton pornografi itu seperti itu ya. Sudah tidak respect kalau sama orang, dianggapnya itu semua orang punya dorongan yang sama, padahal padahal nggak boleh seperti itu. Dan kalau kalian pelajari, misalnya kalau dalam Islam itu menempatkan seksual itu sebagai sesuatu yang sakral, ya, dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, begitu. Hanya sudah ada mitsaqot ghalidha kan, ibaratnya kayak gitu ya. Ada perjanjian yang agung melalui akad. Dan ketika seorang laki-laki sama perempuan itu sudah akad, maka ya laki-laki itu yang menanggung dosa dari si perempuan sebagai kepala keluarga, sebagai istrinya kan gitu ya. Kalau misalnya orang hanya sekedar berhubungan seksual, maka maksudnya kalau seks itu hanya didapatkan dengan murah, mudah ya, gampang banget, maka kehilangan kesakralannya gitu. Sehingga itu yang kemudian membuat seseorang itu ketika dopamin firing levelnya itu terlalu tinggi, sehingga dia itu muncul craving, kebutuhan akan seksual yang meningkat itu, libido yang tidak terpuaskan dengan cara biasa. Apakah dia melihat orang lain sebagai objek atau menggunakan cara-cara seksual yang sudah melebihi batas. Nah, itu salah satu contoh efek tolerance pada adiksi perilaku, adiksi non-zat ya. Kalau adiksi zat, jelas dia dosisnya bertambah. Awalnya mungkin 1 gram, kemudian menjadi 2 gram, 3 gram, dan seterusnya. Rokok misalnya, awalnya cuma 6 batang, menjadi eh, 10 batang, 12 batang, 1 pak, 2 pak, begitu. Ya, itu salah satu tanda ketika seseorang itu mengalami suatu anhedonia itu seperti itu, Dek. Sehingga dia mencari sensasi untuk meningkatkan firing level dopamin dalam nukleus accumbens gitu.
Yang kedua adalah serotonin. Ketika ada serotonin itu disebut sebagai hormon kegembiraan, hormon dari libido juga, dan motif primal. Jadi maksudnya kalau lapar ya makan. Dan ketika kita makan selesai happy jadinya. Itu namanya efek dari serotonin. Dikasih hadiah sama seseorang, hadiahnya cocok sama selera kita, itu akan muncul serotonin yang pas gitu. Tapi ini hadiahnya gak pas, ya serotoninnya biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau serotonin itu meningkat, maka dia cenderungnya menjadi gangguan manik. Kalau menurun, dia menjadi gangguan depresif, ya. Kemudian norepinefrin. Norepinefrin itu hormon ag- apa agility, agile. Orang yang lincah, aktivitas motoriknya cukup baik, itu punya norepinefrin yang kadarnya yang cukup baik juga gitu. Tapi kalau meningkat, dia cenderungnya jadi gaduh gelisah. Kalau menurun, dia jatuhnya jadi hipoaktif. Nah, tiga ini yang kemudian berperan baik pada skizofrenia maupun gangguan mood ya, gangguan afektif begitu ya. Oke, ini sign and symptoms kalau kita belajar skizofrenia dan skizoafektif. Ciri utama dari skizofrenia itu kan waham dan atau adanya halusinasi. Gangguan proses berpikir seperti waham atau gangguan persepsi seperti halusinasi. Nah, itu disebabkan oleh dopamin. Tapi dapat disertai dengan kegawat daruratan yaitu agresivitas. Nah, itu ciri dari norepinefrin. Atau malah penarikan diri dan kehilangan minat. Nah, itu kalau kehilangan minat itu bagian dari ini ya, anhedoniknya juga. Tapi kalau kaitannya dengan motorik, maka dia kaitannya dengan norepinefrin begitu, menjadi hipoaktif. Dapat juga disertai dengan gangguan mood yang dangkal, misalnya seperti skizofrenia hemifrenik, berarti serotoninnya juga terganggu. Atau yang kompleks, ya skizoafektif itu juga peran dari serotonin begitu ya. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya sudah bisa menduga kira-kira gangguan neurotransmitternya itu ada di mana. Dengan diagnosis yang sama, seseorang mengalami skizofrenia itu punya tampilan klinis yang bisa berbeda. Ada yang gejala positifnya menonjol, oh berarti dia membutuhkan anti dopamin, begitu. Oh ternyata kemudian ada agresivitas, oh ya mungkin dia membutuhkan norepinefrin atau anti norepinefrin. Oh ini ternyata gangguan moodnya juga menonjol, oh dia membutuhkan serotonin modulator misalnya seperti itu. Ya, oke. Saya skip langsung ke sini ya. Jadi pendekatan neurobiologis kita untuk terapi itu ya berdasarkan dari perilaku neurotransmitter ini begitu ya. Nah, ini deh rumus yang pengen saya tunjukkan kepada kalian. Eh, saya mengenalkan antipsikotik yang memang secara umum ya, nanti lengkapnya kalian bisa lihat di buku merah ya. Untuk antipsikotik tipikal itu ada haloperidol, ada trifluoperazin, ada sulpirit, ada klorpromazin. Untuk antipsikotik atipikal itu ada risperidon, ada aripiprazol, ada paliperidon, dan ada quetiapin. Kemudian yang di bawahnya juga ada olanzapin dan ada clozapin. Itu ada alasan kenapa saya ini yang berbeda, meletakkan yang berbeda ya. Eh, Kalau yang di sebelah kanan ini memang advance, tidak harus ada dalam puskesmas. Ini memang sebenarnya kalau boleh dibilang itu waktu saya memberikan apa namanya itu materi ini, teman-teman puskesmas itu misalnya mau pengajuan obat itu nggak perlu yang ini. Jadi pengajuan obat itu yang ada di sini aja, ya, yang ada di sebelah tengah ini, tengah kiri dan tengah. Kalau yang kanan itu nggak perlu ada, gitu ya. Kemudian semakin ke atas itu sindrom ekstrapiramidalnya semakin tinggi dan semakin ke bawah itu semakin drowsiness, jadi semakin gampang mengantuk, ya. Kemudian kita bisa tahu dari sini ada tanda bintangnya ya. Kalau ada tanda bintangnya itu S artinya short acting. Jadi untuk kegawat daruratan haloperidol itu bisa digunakan, yaitu pakai regimen haloperidol HCl. Kalau L long acting itu ada haloperidol dekanoat. Ya, prinsipnya berbeda. Kalau short acting untuk kegawat daruratan, kalau untuk long acting itu untuk fase rumatan atau stabilisasi, maintenance rumatan atau fase stabilisasi. Ya. Kemudian untuk trifluoperazin. Trifluoperazin itu tidak punya versi short actingnya, tapi obat-obatan yang rantai setara dengan dia itu flufenazin. Ya, trifluoperazin dan flufenazin itu dua zat yang berbeda, tapi mereka punya
rantai yang sama, yaitu rantai piperazine. Nah, dia punya versi long actingnya itu Sixonoat, ya. Kemudian obat oral sulpirit, kalau dalam mereknya itu ada Dogmatil, ya sulpirit ini juga antipsikotik, tapi bisa digunakan untuk kecemasan kronis, ya. Kemudian chlorpromazine, dan semakin ke bawah itu semakin ngantuk efek sampingnya. Semakin ke atas, risiko mengalami sindroma ekstrapiramidal itu semakin tinggi, ya. Kemudian antipsikotik atipikal, ada risperidon dan produk long actingnya ada Risperdal Consta. Risperidon tidak punya versi short acting, sehingga kalau tapi obat oralnya ada ya, obat oralnya ada. Semuanya di sini obat oralnya ada teman-teman sekalian ya. Kemudian versi injeksi long acting itu ada Risperdal Consta ya. Kemudian yang berikutnya ada olanzapin. Saya ngajarkan yang sebelah sini ya teman-teman ya. Nanti saya ceritain yang sini juga. Kemudian versi olanzapin ya. Olanzapin ini ada versi short actingnya yaitu Zyprexa. Ingat kalau injeksi short acting itu bagus untuk fase akut atau fase gawat darurat ya. Baru kemudian clozapin. Terus kemudian di sebelah kanan ternyata ada long acting generasi baru deh. Aripiprazole itu termasuk antipsikotik atipikal generasi baru ya. Nah, kita ngomongnya gini. Antipsikotik tipikal itu first generation antipsikotik ya. FGA. First generation antipsychotic. SGA, second generation antipsychotic itu atipikal. Lah kalau yang ini third generation antipsychotic ya. Ada aripiprazol, paliperidon, quetiapin. Aripiprazol itu ada versi oralnya ya. Paliperidon tidak ada versi oralnya. Tapi keduanya ada versi long actingnya. Nah, ini yang tadi presentasinya siapa? Nurwulan sama Santi ya. Sinta. Santi apa Sinta? Lupa. Cinta, Itu cinta. oh iya Sinta. Katanya Santi tak seperti Sinta katanya dulu. Ada obat lulur. Obat lulur. Ada ya sengono lah pokoknya. Aripiprazol sama paliperidon ya. Kalau aripiprazol itu ada versi long actingnya. Paliperidon juga ada versi long actingnya ya. Quetiapin itu hanya versi oral saja, tapi ada versi extended release. Quetiapin oral extended release ya. XR ya. Ini nice to know aja buat kalian ya yang sebelah kanan ini, yang TGA, third generation antipsychotic ini. Nah, kenapa ini kemudian saya ceritakan? Karena yang di sebelah kanan itu pada umumnya dia bisa mengantisipasi efek samping yang mungkin disebabkan oleh antipsikotik tipikal maupun atipikal, begitu ya. Kalau kalian baca di kuliah saya maupun yang tadi disampaikan Nurwulan sama Sinta, itu salah satu efek dari atipikal itu adalah sindroma metabolik. Ya, semakin ke bawah, sindroma metaboliknya itu semakin besar. Maaf. Risperidon itu puncaknya, sorry, sebagai first line antipsychotic, ya, first line atipikal antipsychotic itu memiliki efek sindroma ekstrapiramidal yang cukup tinggi. Resikonya ya. Kemudian semakin ke bawah, olanzapin sama clozapin itu cenderungnya ngantuk, drowsiness, plus kemudian sindroma metaboliknya risikonya besar. Nah, tapi obat-obatan yang sebelah kanan ini, itu dua efek itu sudah diantisipasi. Tapi tetap untuk level EPS, ya, extrapyramidal syndrome, itu aripiprazol tetap nomor satu. Ya, kemudian yang nggak terlalu ngefek untuk sindroma ekstrapiramidal ya ini paliperidon dan semakin ke bawah itu semakin ngantuk tapi ekstrapiramidalnya nggak terlalu tampak. Begitu ya. Nah, ini cara membaca tabel ini seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ya sekali lagi. Kalau yang ada S-nya itu adalah short acting antipsychotic, ternyata hanya haloperidol yang punya untuk injeksi gawat darurat. Olanzapin, short acting antipsychotic, itu juga satu-satunya untuk atipikal. Sehingga kalau misalnya pasienmu, menurutmu, ini ada masalah dopamin, juga ada masalah serotonin, ya kamu pilih yang ini, atipikal. Injeksi gawat daruratnya apa dok? Ya ini, Zyprexa atau olanzapin injeksi. Karena kamu tahu bahwa pasien ini membutuhkan modulasi dopamin dan serotonin, karena dia jelas moodnya menonjol gitu. Tapi kalau hanya waham dan halusinasinya saja yang menonjol, ya sudah kamu pilih yang tipikal. Kamu pilih yang short acting
yaitu haloperidol begitu, injeksi haloperidol. Dan semuanya IM ya, injeksi dalam psikiatri itu. Semuanya IM. Oke. Kemudian sudah fase stabil dan ini masuk dalam fase rumatan. Saya mau pindah ke long acting injection. Saya pilih yang mana ya, Dok? Ya, pilih yang setara. Kalau seandainya sebelumnya itu injeksinya ke haloperidol, ya short actingnya haloperidol, ya kemudian kamu pilihnya ke long acting haloperidol dekanoas, begitu. Dok, kalau seandainya sebelumnya saya ke arah sini, injeksinya short acting Zyprexa, saya harus bagaimana? Saya harus milih yang mana nih? Ya, milihnya bisa ke Risperdal Consta ini sebagai long acting atau yang ke arah kanan, begitu. Ya, misalnya kalau seandainya olanzapin sebagai injeksi gadoglisanya, maka pilihan yang disarankan itu pertama kali itu tetap first line. Ya, ingat ya teman-teman, ini haloperidol ini adalah first line tipikal antipsikotik. Risperidone adalah first line atypical antipsikotik. Ya, sehingga kemudian kalau di sini injeksi untuk short acting, kita kembali ke prinsip utama kalau untuk first line antipsikotik ya ke sini. Atypical antipsikotik. Ya, injeksinya olanzapin kalau dia gadoglisa. Tapi fase rumatan ketika membutuhkan injeksi long acting, kamu gak mungkin milih ke kanan ke kiri itu nggak mungkin, deh. Pilihannya ya ke atas dulu. Begitu. Oke ya. Ini cara membaca tabel. Terus yang ketiga, tadi saya menjelaskan sifat-sifat dari masing-masing dan sediaan. Yang kedua, saya menjelaskan cara membaca tabel ini. Yang ketiga, saya mengajari ke kalian itu namanya switching antipsychotic. Switch. Atau dok, misalnya efek sampingnya tinggi pakai haloperidol. Saya harus kemana dulu? Saya harus milih kemana nih? Milihnya ke bawah dulu, Dek. Ya, yang setara dengan tipikal. Ke bawah dulu, trifluperazin. Versi oralnya cari. Begitu. Dengan dosis yang setara. Namanya itu dosis ekivalen. Nah, di buku merah itu ada dosis ekivalen. Haloperidol berapa miligram dengan trifluperazin berapa miligram. Nah, ada nggak di... Kalian buka buku merah coba. Dosis ekivalen. Sinta ada nggak Sinta atau Nurbulan di buku merah? Em, apakah yang ini di dokter? Serazin dan Yang di tabel eh, ada ekivalen dose. Efek sedasi, ada efek apa itu kan sebelah kirinya ada zat sama dosisnya. Ada dokter halaman 21 dokter. Iya, Be. Bacaan berapa nek haloperidol, Dek? Jihan kamu buka buku sambil di kamar mandi ta? Kelihatan dokter. Oh iya, Mas. Coba deh bacaan, Dek. eh, baik dokter untuk haloperidol itu 2 miligram Mm-mm. dosisnya, kemudian sedasinya plus atau positifnya dokter bacanya. 1 plus 2 plus gitu, Dek.
2 miligram, terus yang trifloperazin berapa miligram? 5 miligram, dokter. Ya, berarti haloperidol 2 miligram itu setara ekivalen dengan trifloperazin 5 miligram. Betul ya? Oke, dokter. Ya, kalau seandainya kemudian haloperidolnya 2 kali 5 miligram, trifloperazinnya harusnya berapa? 2 miligram dokter. Oh, nek haloperidolnya, haloperidol kan setara kan 2 miligram haloperidol dibanding 5 miligram trifloperazin. Ya toh? Kalau seandainya haloperidolnya 5 miligram, maka trifluoperazinnya harusnya berapa miligram? 5/2 Dua, kali 5. Berapa? 12,5. Ya, setara dengan itu. Ya, banyak ya. 5 miligram. Iya, itu namanya dosis ekivalen ya. Jadi kalau seandainya kemudian eh, pasienmu itu mengalami efek samping akibat si haloperidol, maka kamu gantinya ke bawah dulu trifluoperazin gitu ya, dengan dosis yang ekivalen. Tapi dosis ekivalen itu pun kalau trifluoperazin itu juga harus hati-hati misalnya kamu menggunakan dosis yang sebesar itu. 12 miligram itu dibagi dua di 6,25 dalam satu hari. Ya, tapi kalau misalnya haloperidolnya 2 kali 5 miligram, maka ya harusnya 2 kali 12,5 kan gitu. Ya kan? Coba kamu cek dosis maksimal dari trifluoperazin ada nggak di situ, buku merah. Izin menjawab apakah 50 miligram ya dokter? Hmm? Mau izin menjawab apakah 50 miligram ya dokter? Ada di buku merah ya? Di sini tertulis untuk dosis anjuran 15 sampai 50 miligram. 15 sampai 50 miligram. di tabel ya. Ya, jadi dosis yang diharapkan itu segitu. Oke. Yes, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau seandainya kemudian turun lagi ke bawah, ada efek samping, cari lagi ke bawah. Atau kalau seandainya kemudian mau cari, biasanya itu satu satu turun ke bawah, satu ke kanan, itu salah satu caranya, Dek. Misalnya cari haloperidol ya, Em, cari dulu ke bawah, trifluoperazin, kemudian cari lagi ke bawah, bisa sulpirit atau klorpromazin, atau kemudian haloperidol cari ke risperidon gitu. Terus kemudian ini maksudnya yang setara ya, Dek. Apa namanya itu? Yang setara. Eh, eh, Kalau seandainya kemudian risperidon mau ke olanzapin, bisa nggak? Bisa, asalkan memang ada efek sedasi yang diharapkan. Kalau seandainya kemudian dari risperidon itu ke olanzapin, dia nggak terlalu membutuhkan sedasi, ya mungkin ya harus ke aripiprazol dulu begitu. Ya, terus kemudian eh, pertimbangan, oh ini ternyata bisa diberikan aripiprazol, tapi dia harus lebih ngantuk lagi, ya turun lagi ke bawah. Kalau paliperidol itu nggak terlalu ngantuk, berarti ya ke quetiapin begitu.
Paliperidon karena nggak punya sediaan oral begitu ya. Dia cocok dengan aripiprazol enak, tapi kemudian dia butuh untuk tidur. Ya, kalau sudah cocok dengan suatu zat, nggak usah diganti. Tapi ditambahkan regimen tambahan, misalnya benzodiazepin begitu. Atau aripiprazol ditambahkan dengan kloromazin, boleh. Tapi kemudian resiko efek sampingnya besar kalau polifarmasi. Ya, ini namanya polifarmasi deh. Kalau misalnya kamu pakai aripiprazol, ya pakai kloromazin gitu. Harus pilih salah satu supaya kemudian untuk menghindari polifarmasi. Ya. Nah, dikatakan ada, kemudian di tadi soal polifarmasi ya, Dek ya. Terus kemudian em, saya harap ngomong apa lali. Ya, kamu melihat dari kondisi pasienmu ya. Kalau seandainya kemudian pasienmu itu dia cenderung membutuhkan eh, dia cenderung membutuhkan efek sedasi. Memang prinsipnya kamu boleh langsung ke klorpromazin sama clozapine itu nggak masalah. Karena seandainya dia membutuhkan, dia gaduh gelisah ya, dan kamu membutuhkan untuk merestrain secara kimiawi, kamu pilihannya ke sini. Seperti yang di slide-nya Nurwulan itu kan seperti itu deh. Kalau seandainya dia ada gaduh gelisah, nggak masalah langsung lompat ke klorpromazin. Tapi prinsip utamanya adalah harus menggunakan first line antipsychotic terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah haloperidol dan kemudian risperidon. Ya, ke eh, baru kemudian ke dikombinasikan itu juga boleh. Misalnya haloperidol plus kemudian ada klorpromazinnya begitu. Ya, bisa dipahami dari sini dia. Jadi ada, kalau misalnya masih dalam satu golongan seperti ini, resiko polifarmasinya itu bisa ditekan. Meskipun sebenarnya juga sebaiknya kamu cari benzodiazepin, misalnya contoh merlopam atau lorazepam atau kemudian yang lain begitu. Kalau seandainya kamu harus menggunakan quetiapin karena dia ada gangguan moodnya, karena dia serotonin dan dopamin yang cukup meningkat. Quetiapin itu sudah punya efek sedatif, jadi nggak perlu untuk didobel lagi begitu. Tapi kalau seandainya dia butuh karena dia nggak bisa, masih halusinasinya masih menonjol, kamu tambahkan risperidon, masih boleh. Karena dia masih dalam satu golongan antipsikotik atipikal begitu ya. Nah, semakin banyak golongan yang terlibat, semakin banyak jenis obat yang terlibat, resiko polifarmasanya itu cukup besar. Makanya kemudian selalu kita gunakan prinsip first line antipsychotic, yaitu pakai haloperidol, first line antipsychotic pakai risperidon yang atipikal, gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup? Nah, misalnya perlu diperdalam lagi, boleh. Nanti pas bimbingan kasus lawang masing-masing ya. Em, tadi sudah ke gangguan mood ya. Oke, silakan terapinya gangguan mood deh. Oke, baik dokter. Untuk yang pertama tata laksana dari gangguan F30 ini yang pertama menggunakan depresi mayor, yaitu pemberian antidepresan golongan TCA seperti amitriptyline dan nortriptyline dan golongan SNRI. Kemudian menggunakan penanganan ini untuk pengguna pasien bipolar seperti pemberian mood stabilizer seperti lithium karbonat, asam
valproat, dan juga lamotrigin. Kemudian penanganan gangguan depresi psikotik yaitu dikombinasi antidepresan dan antipsikotik. Seperti dan juga menggunakan menggunakan amoksapin potensial sebagai monoterapi. Untuk depresi atipikal responsif terhadap monoamin oksidase inhibitor. Kemudian gangguan gangguan distimia kurang responsif dengan antidepresan. Gangguan siklotimik diberikan mood stabilizer. Pemberian psikoterapi perlu pada gangguan mood, sedangkan bipolar perlu dikombinasi antara psikoterapi dan juga farmakoterapi. Untuk penanganan lain gangguan mood secara somatoterapi, khususnya depresi, menggunakan ECT, TMS, kemudian VNS, dan DBS. Kemudian pencegahan primer digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari penyakit tersebut. Kemudian dilakukan juga pencegahan sekunder, yaitu untuk mendeteksi dini dan mencegah gangguan penyakit lainnya. Kemudian pencegahan tersier agar tidak sampai disabilitas lanjut. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Antidepresan cek di buku merah juga ya. Dan ada beberapa pilihan untuk first line sama second line antidepresan. Dan coba kamu cek untuk anti mania, Dek. Rika, coba bukaan anti mania, Rika. Oke, sama dokter. Nah, bacaan apa aja urutannya? Lithium karbonat, haloperidol, Hmm. Terus? carbamazepin, valproic acid, dan divalproxatin. Mm-mm. Jadi di situ masih ada untuk eh haloperidol ya, Dek ya. Oke, dokter. Mm-mm. Jadi haloperidol itu masih bisa untuk manik akut itu boleh. Berapa dosisnya di situ, Dek? Untuk dosisnya 5 hingga 20 mg, dokter. 5 hingga 20 miligram. Ya, jadi masih seperti kalau memberikan terapi buat gangguan manik ya. Sorry, kok gangguan gangguan psikotik gitu ya. Oke, ya. Sehingga dari sini kemudian kalian bisa melihat kalau pasien dengan agitasi, misalnya gangguan manik akut, itu kan agitasinya luar biasa tuh. Itu kalau diberikan eh, kalau diberikan haloperidol itu masih 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 ada tempat gitu loh. Kalau seandainya pasien dengan manik akut, saya pernah memberikan injeksi itu pada saat pasien itu mengalami manik akut karena sabu deh, waktu di IGD RSI sini. Jadi dihubungi eh, ganja warnanya kemerahan apa? Skleranya kemerahan, terus kemudian dia euforik, tapi dia roto agresif, ya kasih antipsikotik haloperidol masih ada tempat buat itu gitu. Gitu. Termasuk amfetamin, intoksikasi apa? eh stimulan gitu ya.
itu kita berikan ini injeksi haloperidol begitu. Oke. Untuk yang lain-lain seperti penentuan first line antidepresan, terus kemudian eh, kombinasi dengan antipsikotik yang lain, itu kalian bisa baca di buku merah ya. Untuk batch yang sebelumnya itu pernah menulis hubungannya penggunaan serotonin dengan risperidon pada pasien dengan gangguan depresi berat dengan gejala psikotik itu masih bisa digabungkan antara fluoxetine dengan risperidon begitu. Oke. Ada beberapa terapi farmakologis dan non farmakologis yang diceritakan sama Rika ya. Ada kalau yang farmakologis ada TCA, kemudian ada SSRI mana deh? Perlu ada SSRI. Mohon izin menjawab, dokter. Mm-mm. Saya kemarin baca di buku Maramis kalau menggunakan antidepresan golongan SSRI itu buktinya kurang efikasinya dibandingkan golongan TCA, dokter. Apa Makanya plus sehingga saya minusnya? akan menulis TCA saja daripada dan tidak menuliskan SSRI. Di buku Maramis dibilang seperti itu. Oke, dokter. Tapi kalau untuk jadi guideline itu masih first line antidepresan itu adalah SSRI. Kalau di kuliah saya second line-nya baru TCE. Kalau yang third line-nya itu baru yang spesifik seperti SNRI atau atypical antipsychotic itu. Atypical antidepresan ya. Itu juga bisa diberikan. Ya, first line-nya tetap berpegang pada SSRI gitu ya. Oke, baik, dokter. Mm-mm. Oke. Ya wes, ngono ya. Ada pertanyaan lagi enggak, teman-teman? Sementara cukup ya. Saya harus balik lagi ke akreditasi. Oke deh. Ya wes gitu ya teman-teman sekalian ya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Semoga ini ya bisa memenuhi kompetensi kalian ya teman-teman ya. Jangan lupa ditulis di logbook ya. Dan, ini kita bahas tentang terapi ya untuk F3 dan F2. Gak apa-apa jadi satu. Farmakologi dasar tadi kan. Terus kemudian di apa seperti yang saya sebutkan tadi kalau per materi memang sebaiknya dipisah. Tapi kalau siang ini kita bahas terapi. Ya, terapi F2 dan F3 jadi satu nggak apa-apa. Kalau yang sebelumnya kaitannya dengan diagnosis itu sebaiknya dipisahkan supaya ada catatan ketercapaian kompetensi. Ya, wes. Oke. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Terima kasih. Dokter, Terima terima kasih kasih. dokter. Dokter. Izin.